Puji Tuhan, jumpa dengan saya dan kita ada di YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiring. Kita tundukkan kepala, rendahkan hati, rendahkan diri kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah, mengagungkan, mengeluh-elukan Tuhan Yesus, Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kesempatan ini Tuhan masih berikan kepada kami. Firman-Mu Engkau perdengarkan, luar biasa, dan kami kagum kepada Tuhan. Kami bangga menjadi milik-Mu, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Berfirmanlah Tuhan, pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu diberkati melalui YouTube channel ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Jangan mudah menyerah. Itulah judul yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Jangan mudah menyerah. Kita lihat atau kita baca Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita." Dan dengan berteriak-teriak jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Penderitaan dari perempuan Kanaan ini lengkap sudah. Yang pertama, penderitaannya, anaknya sakit, kerasukan setan dan sangat menderita. Pengakuan ibu ini loh, pengakuan perempuan Kanaan ini. Iblis membuat anaknya menderita. Saya mau tekankan semua kita, pemirsa, jemaat, keluarga kami, dan seluruh kita yang menyaksikan YouTube channel ini. Iblis tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita, iblis membuat anak perempuan ini menderita. Meskipun ada orang ketika sakit, dia minta pertolongan ke dukun. Lalu dukun itu berkata, haleluya. Dan orang lain berkata, dia sembuh oleh dukun si A. Saya mau katakan, justru dia tidak sembuh, tapi justru penyakitnya lebih berat. Kenapa? Karena iblis yang diusir dari orang itu yang mengakibatkan dia sakit. Maka dipakailah iblis yang lebih kuat untuk mengusir itu. Maka dia tidak sembuh, tapi justru penyakit yang lebih parah datang kepada dia, hinggap kepada dia. Hanya tinggal waktunya. Haleluya. Ketika dia tidak memberikan tumbal, maka iblis itu akan membuat dia menderita sekali. Kuasa iblis lebih besar di dalam dia. Haleluya. Saudara, jadi saya mau katakan, tidak pernah iblis memberikan kebahagiaan. Ya, haleluya. Penderitaan ibu ini, perempuan Kanaan ini, di samping anaknya menderita, dirasuk oleh iblis, dia juga lengkap. Karena apa? Yesus tidak peduli. Haleluya. Di dalam ayat itu dikatakan begini, murid-muridnya mengusir dia, usirlah dia Yesus gitu. Lalu Yesus sendiri tidak peduli kepada dia. Tiga ini penderitaannya lengkap, saudara. Tapi perempuan ini tidak menyerah. Itu yang kita lihat. Sampai hatinya Yesus pada titik tertentu nanti dia terdiam dari kegiatannya.
Haleluya. Perhatikan, perempuan ini berseru kepada Yesus, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku perempuan dirasuk iblis, sangat menderita." Dia memohon, kalimatnya loh, "Ya Tuhan, anak Daud." Berarti perempuan Kanaan ini sangat kenal Yesus, tahu nenek moyangnya. Saudara kenal saya hanya karena pendeta, tapi nenek moyang saya saudara tidak kenal. Kalau tidak, saudara mengenal masuk dalam keluarga kami. Nah, perempuan ini sangat mengenal nenek moyangnya Yesus, yaitu Daud. Luar biasa. Tapi toh pengenalan dari perempuan Kanaan ini tidak membuat serta-merta seperti jalan tol permohonannya dia, tapi harus diuji. Namun di dalam itu perempuan ini tidak mudah menyerah. Lalu saudara perhatikan, ketika Yesus tidak memperhatikan dia, dia mengabaikan dia. Justru murid-muridnya bilang, "Usirlah dia Tuhan." Haleluya. Sana. Begitu ya. Haleluya. Saudara, kalau saudara diperlakukan seperti itu, apa yang saudara lakukan? Emosi, marah, menumpuk di ubun-ubun ini ya. Udah menderita anaknya, ditambah lagi persoalan dari internal saja belum terselesaikan penderitaannya, datang lagi penderitaan dari eksternal, yaitu murid-murid ini mengusir. Haleluya. Tapi perempuan ini tidak mudah menyerah. Lalu berhenti sampai di situ? Enggak. Di ayat 24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini masih mending. Di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ketika Yesus tidak jawab, haleluya, masalah wanita ini, justru dia merendahkan hati, merendahkan diri, memohon kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Saudara, berapa banyak orang Kristen, mungkin saudara salah satunya, ketika tidak dengar doanya, lalu dia berkata, "Dadah Tuhan Yesus, aku tidak mau jadi pengikutmu." Saudara, imanmu bukan ditentukan oleh dijawab tidaknya doa. Kalau engkau bergantung imannya kepada itu, engkau bukan Kristen yang sejati. Perempuan ini menjadi teladan bagi kita. Dia tidak mudah menyerah. Ketika Yesus menjawab, haleluya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umatku Israel yang hilang." Perempuan ini justru semakin kekeh memegang Yesus. Bagaimana kalau doamu tidak dijawab Tuhan? Apakah engkau masih memegang Yesus? Belajar dari perempuan Kanaan, tidak mudah menyerah, dia justru datang menyembah. Lalu ayat 26, haleluya, tetapi Yesus menjawab, haleluya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalimat di atas masih bisa ditoleransi. Sekarang perempuan ini disebutkan anjing, dikategorikan anjing. Begitu nih bunyinya kan? Haleluya. Tapi perempuan ini tidak mudah menyerah. Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, kalau seseorang meremehkan saudara, mengusir masih bisa ditoleransi. Lalu meremehkan saudara, saudara mungkin sudah langsung datang kepada hukum dan berkata, "Aku dianiaya, aku dilecehkan, aku direndahkan." Dan saudara pakai pasal-pasal. Perempuan ini tidak seperti itu. Dia tidak mudah menyerah. Justru dia menjawab dari perkataan Tuhan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kalau kita tidak mudah menyerah, maka di otak kita hanya ada pemikiran bagaimana mencari jalan keluar. Maka kalau saudara berkekurangan, memiliki kebutuhan, haleluya, jangan menyerah, tapi taruh di pikiranmu bagaimana cara menyediakannya. Berdoa, berusaha. Jadi orang yang tidak mudah menyerah, tipenya itu, dia akan memiliki 1001 jawaban yang jitu di dalam hidupnya. Perempuan ini tidak mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Sebagai hamba-hamba Tuhan, persoalan kesulitan, jangan lari dari ladang Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan, selama dunia ini ada,
persoalan itu tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Ingat itu, jangan lari dari pelayanan. Mungkin Tuhan hanya titipkan satu jiwa engkau layani terus, jangan mudah menyerah, layani. Saya teringat Yesus ketika melayani perempuan di sumur Yakub. Sudah perempuan yang gak benar lagi, sudah satu gak benar lagi, tapi ketika Yesus setia, maka satu kampung diselamatkan. Saya tidak mengatakan 1 hari, 2 hari, 1 tahun maka Tuhan akan jawab doamu, akan menambahkan jumlah jiwa Tuhan engkau layani di dalam pelayanan. Saya tidak berkata waktu adalah Tuhan, tapi yang saya mau katakan, jangan mudah menyerah. Meskipun hanya satu yang engkau layani di pelayanan, hamba-hamba Tuhan layani terus. Itulah moto GPDI. Dia melayani. Haleluya. Urusan berkembang adalah pertumbuhan Tuhan yang punya tanggung jawab. Haleluya. Perempuan ini, jemaat Tuhan, ketika engkau sakit belum dijawab Tuhan, jangan menyerah, terus berjuang, berdoa sampai hatinya Tuhan terenyuh melihat engkau. Haleluya. Keluarga kami, pemirsa YouTube, ketika engkau berdoa, jauh jawaban itu kau rasa pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya jangan menyerah. Haleluya. 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 Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Seperti pujian ini, kami menyanjung, kami memuji, menyembah imam besar kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti perempuan ini yang tidak mudah menyerah, meskipun penderitaannya justru orang lain lecehkan dia. Haleluya. Tapi dia tetap tidak menyerah sampai hatinya Tuhan berhenti dari semua memperhatikan orang lain, hanya tertuju kepada ibu ini, perempuan Kanaan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, pemirsa YouTube channel, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan semua yang sakit, baik sakit fisik, sakit jiwa, sakit jasmani, keuangan, pekerjaan, ekonomi. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan pujian, hormat, dan syukur. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.